Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di dalam komentar video-video saya. Semoga saja apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan ini. Karena apa yang akan saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan, bukan ahli herbal-herbalan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Ya, semangat. Pertanyaan pertama dari akunnya Nia Rudi. Assalamualaikum Bang. BAB belum lancar selain konsumsi sayur dan buah yang berserat. Dulu konsumsi apa Bang? Tidak ada yang spesial saya konsumsinya ya teman-teman. Teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah khawatir karena untuk penderita gangguan asam lambung memang sering tidak lancar BAB-nya. Terus juga kadang apa namanya lembek, kadang keras itu seperti itu. Saya dulu juga sempat tidak teratur seperti itu ya. Jadi kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, kadang sehari sekali itu juga pernah seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau kita pencernaannya sudah mulai normal lagi, konsumsi makanannya kita sudah mulai normal lagi, insya Allah juga normal kembali ya teman-teman, nggak usah takut. Oke. Lanjut lagi dari akunnya Arsha Narendra. Mas, kadang baikan ke pasar tidak ada sensasi, tapi kalau pas lagi kumat berdebarnya, rasanya pingin cepat kabur, keliengan mau pingsan, tapi nggak jadi pingsan. Nah ini teman-teman ya, dalam kondisi seperti ini, ya biasanya kita itu mengalami yang namanya kecemasan yang berlebih. Jadi seperti kita itu mau mengalami panic attack, rasanya udah pusing, keliengan, kayak mau pingsan ya, tapi nggak pingsan-pingsan, itu tanda-tanda kita itu mengalami kecemasan yang berlebih. Dan ini terjadi biasanya di apa namanya di lingkungan bukan sekitar rumah kita, walaupun kadang juga terjadi di dalam lingkungan rumah kita. Tapi yang sering itu biasanya terjadi di contoh di tempat-tempat keramaian ya, itu sering seperti itu. Karena pada saat kita sudah mulai bisa ya beraktivitas keluar ya, di rumah kita sudah bisa menguasai kondisi dengan kita bisa rileks, kita bisa santai. Akan tetapi ketika kita beraktivitas di luar, biasanya kita itu harus menyesuaikan dengan cara berlatih ya teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, kondisi seperti itu saya dulu juga mengalaminya ya teman-teman ya. Sering sekali ketika mau apa namanya saya menghadiri rapat apa namanya kepentingan sekolahan gitu ya teman-teman ya, itu juga saya seperti itu ya teman-teman ya. Sudah percaya diri dari rumah gitu ya, udah pokoknya badan itu terasa enak, tapi ketika sedang apa namanya duduk gitu ya, dengar apa namanya arahan-arahan gitu, tiba-tiba saja rasanya itu kayak nggak bisa dibayangin ya teman-teman, kayak rasanya mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan, yang pusing, keliengan, nggak bisa konsen dan lain-lain, akhirnya takut, berdebar-debar, badan lemes. Nah itu seperti itu, saya dulu juga mengalami seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, nanti kalau kita sering berlatih, insya Allah nanti akan terbiasa, mental kita akan semakin kuat dan kita bisa rileks, bisa santai menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Kalau kita dengan kondisi kita sedang apa namanya ada serangan seperti itu, tapi kita sudah bisa mengkondisikan apa namanya pikiran kita untuk rileks ya, rileks, ayo rileks, insya Allah nanti sensasi yang seperti itu perlahan-lahan itu akan mereda ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya pun dulu juga mengalami hal yang sama seperti itu ya teman-teman ya. Semangat. Oh ya, biasanya ada beberapa yang bisa mensugestikan ke diri kita pada saat kondisi seperti itu. Kalau dulu saya itu kan saat berlatih seperti itu masih membawa kayak apa minyak kayu putih atau mungkin teman-teman fresh care gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti itu pusing, keliengan, rasanya kayak mau pingsan, pakai aromaterapi buat membantu kita supaya rileks ya teman-teman ya. Itu dulu saya punya cara seperti itu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ani Sumarni. Aduh Mas, ini saya dibilangin teman kalau suami saya meninggal karena asam lambung. Lah kok saya malah nyesek, gimana gitu rasanya? Ya ini masih terbawa, ya masih terbawa suasana. Jadi mental kita belum sepenuhnya kuat ya. Awal-awal kita mulai membaik ya, tapi mental kita belum kuat. Akhirnya dengar kabar-kabar yang seperti itu, langsunglah kita itu terkena efeknya ya teman-teman ya. Langsung nyesek, badan lemes, pikiran kemana-mana, membayangkan
hal-hal yang tidak kita inginkan, ya saya pun dulu juga sama seperti itu ya teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita apa namanya bisa cari informasi dari sumber-sumber yang apa namanya dari sumber-sumber yang ada lah ya gitu ya teman-teman, yang terpercaya mungkin dari profesor, dokter dan lain-lain ya. Jadi orang apa namanya meninggal karena asam lambung itu ya biasanya itu kan karena disertai dengan komplikasi penyakit lain ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak usah takut ketika teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung saja, tidak disertai dengan penyakit berat lain ya. Buktinya sampai yang sampai 12 tahun, 14 tahun kena asam lambung gitu ya, yang sembuh kambuh, sembuh kambuh, sembuh kambuh itu juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, masalah apa namanya hidup dan mati itu kan sudah ada yang mengatur. Jadi kita itu jangan terlalu apa namanya difokuskan ke pikiran itu. Waduh, jangan-jangan nanti jadi begini, jadi begitu, itu nggak usah ya. Lebih baik fokus ke penyembuhan saja ya teman-teman. Memang sih ini agak susah ya, saya pun dulu juga sama. Jadi pikirannya mengarahkan ke hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Ketika mendengar berita buruk seperti itu atau berita duka ya teman-teman ya, kita membayangkannya udah seperti, waduh jangan-jangan nanti saya juga seperti itu. Nah ini pikiran-pikiran seperti ini coba dihilangkan ya sedikit demi sedikit dengan cara kita itu berlatih. Namanya hidup dan mati itu sudah ada yang mengatur. Jadi kalau kita pikirkan itu terus ya, itu nanti malah kita itu akan semakin cemas, kita akan semakin stres ya teman-teman ya. Nantinya gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan psikosomatik ini ya lama sembuhnya. Itu menurut saya itu seperti itu. Sudah teman-teman, fokus saja kepada penyembuhan dengan menjalankan 3P secara konsisten gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Anik. Tulung Agung hadir Kang, aku minta doanya. Saat ini perasaan masih belum nyaman, tidur pun masih belum nyenyak, siang malam cemas, kurang semangat, bingung apa bisa sembuh Kang, minta doanya. Bisa, saya yakin bisa ya teman-teman ya. 3P jalankan konsisten, kita coba relax, kita nggak usah ikutin pikiran-pikiran yang negatif. Kadang kan pikiran negatif itu timbul dengan sendirinya, tapi kalau kita terus kayak seperti kita ikutin, waduh jangan-jangan ini iya ya, jangan-jangan itu iya ya, jangan-jangan itu gini iya ya, itu nanti teman-teman akan terjebak di pikiran-pikiran seperti itu dan akan fokus ke pikiran itu. Jadi teman-teman itu tidak fokus kepada penyembuhan, malah itu nanti akan lama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba sedikit apa namanya sedikit demi sedikit berlatih untuk rileks ya teman-teman ya. Nanti juga apa namanya gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan itu juga sedikit demi sedikit itu akan mereda. Dan lepas dari ini, masing-masing orang juga kadang punya metode yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, insya Allah bisa sembuh. Dan itu saya yakin sekali bisa sembuh, karena saya dulu juga sempat pesimis, apakah saya bisa sembuh, ternyata bisa ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini, Farhan. Mas, saya badan pada sakit, tangan aja pegel sebelah, nggak hilang-hilang, pundak tegang, kepala keliengan, Mas, kaki berasa berat kalau melangkah dan kaki nggak kuat berdiri lama, padahal kemarin sudah enakan, Mas. Ya nggak apa-apa, seperti itu memang ya fasenya itu, kadang kita enakan ya, kadang kita itu turun lagi gitu ya teman-teman. Kadang kita sudah di fase yang pokoknya seperti kayak udah mau sembuh, tapi kok hari-hari berikutnya itu kayak drop lagi, itu biasa. Kenapa saya bilang biasa? Dalam proses penyembuhan, pemulihan, ini sesuatu hal yang biasa. Jadi teman-teman itu jangan kaget ketika teman-teman sudah mulai enak, mulai membaik, kok tiba-tiba muncul lagi keliengan, badan itu pegel-pegel, nggak enak, dan sebagainya. Amati saja dari 3P-nya ya teman-teman. Bisa saja itu kan ada faktor pemicunya. Bisa karena kita sedang berpikir banyak, bisa karena pola makan yang kurang bagus lagi, atau mungkin pola hidupnya yang sudah tidak apa namanya dijaga lagi ya, sering begadang, kecapean, istirahat nggak teratur, itu juga bisa memicu ya. Jadi teman-teman disinilah saatnya belajar. Ketika teman-teman bisa memahami ya, nanti teman-teman setelah sembuh dari ini, teman-teman itu punya ilmunya gitu ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan apa namanya obat saja atau apa gitu ya, pingin cepat-cepat sembuh, teman-teman nggak ada ilmunya atau nggak ada pengalamannya gimana menganalisa perkembangan hari demi hari, bulan demi bulan, ya mungkin tahun demi tahun, nanti teman-teman itu nggak bisa menganalisa ya.
Saya pun sendiri itu setelah mulai membaik saya analisa. Kadang dulu juga saya itu bingung ya teman-teman, sudah membaik kok drop lagi, membaik drop lagi. Tapi memang pada kenyataannya memang prosesnya itu seperti itu ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Jadi nggak usah khawatir. Intinya 3P tetap konsisten sampai dengan teman-teman itu benar-benar merasakan yang sudah gimana ya, udah fit gitu ya teman-teman ya. Itu 3P jalankan konsisten. Sampai saat ini, sekarang ini saya pun ya teman-teman intinya tetap menjaga supaya tidak kambuh gitu ya. Karena saya juga tahu gangguan ini itu bisa saja itu kambuh, tapi sebisa mungkin sekuat mungkin saya mencoba apa namanya menjaga supaya tidak kambuh ya teman-teman, karena aduh taubat bener ya teman-teman, saya pernah mengalami hal yang sama seperti teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya? Bunga Bungek. Mas, apakah Mas Sultan pernah ngalamin perut di ulu hati kalau udah tidur pulas rasanya kayak diremes? Tapi anehnya kalau sudah mata kebuka nggak terasa sakit lagi. Itu sering saya alamin. Mas, mohon dijawab. Mas, saya tunggu. Oke, ya saya jawab. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Ketika kita sedang tidur, kita itu merasakan di perut bagian atas, ulu hati, dada, tenggorokan, dan lain-lain itu terasa tidak nyaman. Itu kemungkinan besar itu karena efek asam lambung kita yang reflux. Makanya di sini posisi tidur itu penting ya teman-teman ya. Saya pun dulu juga belum tahu seperti ini, tapi kan banyak referensi-referensi, saya banyak apa namanya ya, mendengar, melihat edukasi-edukasi dari spesialis-spesialis yang menangani seperti ini, bahkan dari orang-orang yang sudah sembuh. Ternyata posisi tidur pun itu penting sekali. Jadi pada saat kita tidur usahakan bantalnya tinggi seperti ini ya. Pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD itu kan refluksnya asam lambung itu sering terjadi di malam hari ya. Pada saat kita itu tidur, kalau tidur sejajar begini itu memungkinkan lebih besar kemungkinan itu reflux. Jadi di sini tuh nanti kalau asam lambungnya naik ke sini, itu di sini tuh terasa panas, kayak diremes-remes, kadang sedikit-sedikit, pokoknya nggak nyaman sekali. Bahkan seperti kayak makanan itu nggak turun ke lambung, tapi masih ada di sekitar sini gitu ya teman-teman. Ya itu biasanya karena efek GERD, itu biasanya itu di malam-malam ya teman-teman ya. Nah, solusinya seperti apa? Selain teman-teman menjaga pola makanannya ya, terus teman-teman juga menjaga pola pikirnya supaya tidak stres dan lain-lain. Dan untuk tidurnya, posisi tidurnya, kalau bisa teman-teman usahakan bantalnya itu agak tinggi, jadi posisinya agak miring. Memang sih kurang nyaman ya teman-teman, tapi kita menjaga. Karena kita mengalami gangguan GERD, otot esofagus kita itu masih lemah ya, tidak bisa menutup sempurna. Dan itu nanti juga bisa sembuh juga ya. Jadi kita antisipasi dengan tidurnya miring seperti ini ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini? Ayo. Oke. Siapa lagi? Aduh, sampai mana ini ya? Bentar ya teman-teman ya. Bentar, sebentar. Oh ya. Dari akunnya Ahmad Topan, lagi takut di rumah sendirian. Ya, biasa. Penderita gangguan asam lambung itu memang serba takut ya. Saya pun dulu juga sama, saya harus akui itu ya. Jadi kalau di rumah sendirian itu pikirannya macam-macam, neka-neko gitu ya. Ya ini karena kembali lagi mental kita itu belum kuat. Kita masih selalu membayangkan pikiran yang enggak ya, pikiran yang macam-macam, pikiran-pikiran yang negatif, kemungkinan ini, kemungkinan itu, dan kemungkinan terburuk lainnya. Kita sering membayangkan seperti itu, jadinya kita jadi paranoid, jadi kita takut. Bahkan di dalam rumah kita pun takut. Ya ditinggal orang kemana kita takut sendirian di rumah. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Nanti kalau ada begini gimana? Nanti kalau ini gimana? Banyak pikiran-pikiran seperti itu. Mulai sekarang jangan takut lagi, biasa ya teman-teman ya. Semakin teman-teman takut itu malah nanti akan menghambat penyembuhan. Coba rileks saja, santai saja, hadapin saja. Oh ya, di rumah sendirian cari aktivitas apalah sedikit demi sedikit. Saya pun dulu juga sama seperti itu, dan bangkit dari rasa takut ini juga memang butuh perjuangan. Jadi prosesnya juga nggak sebentar, panjang juga ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga punya cara sendiri bagaimana cara bangkit. Mungkin dengan hobi teman-teman. Ketika ditinggal oleh apa namanya orang-orang di rumah, teman-teman lakukan apa sesuai dengan yang teman-teman sukai. Ya semoga bisa membantu ya teman-teman. Tetap semangat. Lanjut lagi. Dari akunnya siapa ya?
Yogi Gilang, Mas saya udah 2 bulan badan belum enakan. Perut bagian atas sering celekit-celekit, bekas sensasi tiap hari, tenggorokan mengganjal terus, sesak napas, engap, pusing, pikiran kemana-mana. Kalau lagi sesak napas puyeng, bener nggak enak banget sensasinya, memang nggak enak banget ya. Sabun dulu juga sama seperti itu. Nah, kalau melihat sensasi-sensasi yang seperti ini, yaitu erat hubungannya dengan refluksnya asam lambung yang naik ke sini. Makanya tetap jaga 3P-nya, posisi tidurnya, jangan begadang. Posisi tidurnya yang miring begini, jangan begadang dulu. Kalau teman-teman susah tidur, coba dengarkan supaya teman-teman itu bisa rileks ya, mungkin musik-musik yang teman-teman sukai, afirmasi positif, atau mungkin apa saja yang bikin teman-teman rileks itu coba tiap malam ketika teman-teman itu mau tidur, usahakan rileks dulu gitu ya, rileks itu memang tidak instan, itu perlu belajar, itu berlatih bertahap ya teman-teman ya. Jadi jaga pola makannya itu penting ya, jaga pola hidupnya penting, terus jaga pola pikir kita juga penting ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya sebentar. Mas anak dari Ayuhani, Mas anak saya di rumah sakit. Selama di rumah sakit saya banyak sensasi sesak nafas, gemetaran, jantung berdebar, takut, was-was, tangan kaku. Mas saya takut. Sebenarnya ini kenapa memang selama saya di rumah sakit saya selalu was panik, saya mual, nafas saya jadi sesak dan saya nyeri. Masnya ini karena anxiety. Kalau menurut saya teman-teman, gangguan cemas berlebih ya, jadinya apa namanya, anxiety nggak sembuh-sembuh, psikosomatik ya, berefek ke badan kita yang nggak nyaman. Ya teman-teman nggak usah bingung, memang banyak penderita gangguan ini termasuk saya juga ya, ratusan bahkan ribuan mungkin jutaan juga ya teman-teman ya, tapi memang ada beberapa ya mungkin yang belum mengenali apa namanya sebenarnya saya ini kenapa gitu ya. Ya kalau menurut saya yang seperti ini saya juga pernah mengalami ya, menurut saya itu karena gangguan cemas, efek dari anxiety itu, dan anxiety itu juga bisa sembuh ya teman-teman, nggak usah khawatir. Jadi penting sekali teman-teman untuk tetap menjaga pola makannya, pola hidupnya, dan pola pikirnya. Balik lagi, semakin banyak kita memikirkan hal-hal negatif, anxiety itu akan semakin kuat. Semakin kita menuruti pikiran-pikiran negatif kita, anxiety juga akan semakin kuat. Jadi mulai dari sekarang, teman-teman percaya diri ke teman-teman ya. Jadi jangan ikutin pikiran-pikiran yang seperti membisik kepada diri kita. Pikiran teman-teman dalam kendali diri teman-teman. Jadi teman-teman mulai sekarang usahakan ketika ada tersirat pikiran yang aneh, pikiran yang macam-macam atau dan lain-lain gitu ya, teman-teman langsung kuatkan ya. Artinya jangan ikutin. Semakin kita ikutin, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, kemungkinan inilah, kemungkinan itu, kemungkinan terburuk inilah, kemungkinan apa dan sebagainya, semakin diikutin nanti anxiety teman-teman itu akan semakin kuat. Jadi mengalahkan anxiety itu harus membangun mental kita juga ya teman-teman ya. Ini perlu proses, ini perlu bertahap ya. Ini banyak tahapannya. Saya pun dulu juga kewalahan ya teman-teman, sampai seperti mau udah putus asa gitu, gimana lagi, dengan cara seperti apa lagi gitu ya teman-teman. Tapi ya dengan kita mengikuti prosesnya, jatuh bangunnya ya, ketika kita sudah mulai enak, terus kita itu drop lagi, kita ada sedikit sudah mempunyai ilmunya, bagaimana cara mengatasi, oh iya kemarin juga seperti ini, oh saya coba konsisten lagi dengan apa namanya 3P-nya, pikirannya dikendorin lagi dan lain-lain, itu nanti mereda lagi sampai dengan kita itu benar-benar kuat ya teman-teman ya, mental kita kuat, mental kita semakin terbangun, itu insya Allah penyembuhannya itu akan semakin cepat ya teman-teman ya. Karena anxiety, pikiran-pikiran negatif, kecemasan kita tentang memikirkan hal ini itu dan sebagainya, itu mengundang pikiran-pikiran apa namanya buruk itu juga muncul lagi gitu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman mulai sekarang alihkan ya, teman-teman sudah bisa berkegiatan walaupun belum yang apa namanya berkegiatan yang ekstrim dan lain-lain ya. Apapun kegiatan teman-teman, coba teman-teman itu tekuni ya, karena itu nanti yang akan bisa mengalihkan dari pikiran-pikiran yang negatif ya, pikiran yang enggak ya, kepikiran ini kepikiran itu, nanti bisa dialihkan dengan teman-teman beraktivitas, terutama aktivitas-aktivitas yang apa namanya teman-teman senangi gitu ya. Jadi nanti nggak kerasa nih gitu ya, kok waduh kok saya itu sudah fokus kepada aktivitas ini dan lain-lain, itu nanti lama-lama anxiety itu akan menyurut, itu pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya.
Jadi semoga saja apa yang saya bagikan, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Ya, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan ini. Oke teman-teman, sekian dulu. Nanti dilanjut lagi insya Allah dengan tema yang lain atau masih menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk teman-teman yang menanyakan di kolom komentar yang belum saya tanggapi, belum saya jawab, insya Allah ya beberapa memang sudah terbaca ya, tapi saya sudah kadang itu sudah terlanjur bekerja, terus saya juga waktu membalasnya juga kalau semua saya ketik-ketik begini saya juga pasti akan kewalahan. Insya Allah saya akan bikin video seperti ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bisa dikumpulkan dulu gitu ya teman-teman ya. Syukur-syukur dengan 10 orang bertanya terus saya jawab dari satu pertanyaan bisa mewakili 10 orang yang bertanya ya teman-teman, karena memang yang ditanyakan dari penderita gangguan asam lambung ya seputar itu aja terus gitu ya teman-teman. Insya Allah saya tidak akan bosan-bosan memotivasi teman-teman ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, saya yakin gitu. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.